Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakarisya dari NIM A11 2021 13406. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial berupa RESTful API, di mana RESTful API ini akan saya jelaskan juga cara membuatnya bagaimana. Karena tutorial ini adalah sebuah saling berkaitan dengan project akhir dan studi kasus yang sudah kita lihat di awal. Tampilannya adalah membuat sebuah aplikasi proyek akhir yang nanti akan terintegrasikan dengan database online atau Firebase yang akan ditampung di sebuah web service. Nah, web service ini menggunakan API untuk tempat penampungannya. Dan apa sih API itu? API itu adalah Application Programming dan Programming Interface, yaitu sebuah software yang memungkinkan para developer untuk mengintegrasikan dan mengizinkan dua aplikasi yang berbeda secara bersamaan untuk saling terhubung satu sama lain. Nah, kedua aplikasi ini bisa bertukar data ataupun bertukar informasi melalui API ini. Nah, untuk itu kita akan membuat sebuah RESTful API, di mana RESTful API ini itu bertujuan untuk agar database yang kita buat di dalam aplikasi itu aman gitu. Oleh karena itu kita persiapkan terlebih dahulu bagaimana sih apa saja software yang kita perlukan untuk membuat sebuah RESTful API. Nah, karena di sini saya menggunakan framework Laravel Lumen ataupun framework yang sangat direkomendasikan untuk membuat API. Ya, banyak orang yang bilang seperti itu, tapi bisa juga alternatif lainnya kalian menggunakan PHP native yang itu akan jauh lebih mudah. Namun karena aplikasi yang saya buat di sini itu lumayan kompleks, ini bisa kalian lihat sendiri. Aplikasinya memiliki banyak tabel dan database yang memungkinkan. Jadi akan direkomendasikan menggunakan framework Laravel Lumen ini karena ya akan lebih mudah dalam penerapan fungsinya dan perkembangannya lebih lanjut. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri deskripsi dari proyek akhir saya. Nah, software yang diperlukan tadi yang pertama adalah framework Laravel. Kalian install terlebih dahulu framework tersebut. Pastikan sudah support dengan SIMPP ataupun PHPMyAdmin kalian. Kalian bisa cari tutorial menginstal Laravelnya itu di banyak sekali di YouTube, udah dijelaskan juga cara instalasinya dan bagaimana yang harus dilakukan, setupnya berupa ada pemunculan dari controller dan function-function yang lainnya, PHP Artisan. Dan itu kalian bisa lihat di tutorial lainnya di YouTube ya. Nah, nanti kalau saya sempat saya sertakan juga rekomendasi dari video yang saya ikuti juga di saya ikuti juga untuk tutorial menginstal aplikasi ataupun framework Laravel yang akan saya terapkan. Selain itu juga kita menggunakan Postman. Postman ini untuk menampilkan array JSON yang berupa nanti adalah output berupa database ataupun tabel, tapi tidak berbentuk tabel, tapi berbentuknya array JSON. Nah, dari data array JSON tersebut bisa kita panggil melalui aplikasi kita. Namun kita hanya di sini tuh tutorial hanya membuat RESTful API-nya, jadi membuat database, tabel melalui framework tersebut. Oke. Nah, seperti apa sih tutorialnya? Langsung saja simak video berikut ini. Oke, sekarang kita masuk ke tutorialnya. Di sini saya sudah menginstal framework Laravel Lumen-nya. Jadi kalian yang belum install silahkan install terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kemudian di sini kita perlu setting beberapa bagiannya. Di sini saya akan klik di terminal PHP Artisan, di mana PHP Artisan ini akan menampilkan beberapa komen yang untuk membantu kita membuat sebuah file di dalam folder-folder yang akan kita gunakan juga di sini, tapi tidak semuanya kita gunakan di sini. Jadi hanya beberapa folder yang sekiranya bisa kita gunakan untuk membuat sebuah tabel di dalam database online nantinya. Selain itu, selain menggunakan ini framework Laravel Lumen ini, kita juga gunakan Postman. Postman-nya itu bisa kalian gunain di Postman online ataupun kalian bisa download aplikasinya. Tapi saya menggunakan online saja ya di sini ya. Nanti kita isi beberapa perintah di sini. Oke. Nah, ini kalau sudah jadi akan muncul seperti ini contohnya datanya. Jadi saya sudah belajar tadi. Kemudian di sini, nah ini kita cek untuk mengecek localhost ataupun
Laravel sudah benar-benar terinstall dan bisa untuk kita akses di localhost 8000. Jadi ya langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Di sini kita perlu men-setting beberapa perintah, dimana di sini nama database kita ganti menjadi apotidb. Nah, di sini username-nya saya ganti root karena emang di dalam komputer saya menggunakan root, ya kita isikan root. Nah, passwordnya di komputer saya kosong, jadi dikosongkan saja. Sekalian bisa lihat password dan username daripada lokalnya itu melalui php-admin ataupun yang lainnya. Nah, kita save. Pastikan kalian menginstalnya itu juga di dalam folder folder SIMPP-nya. Pastikan kalian menginstal Fernbox tersebut di dalam folder SIMPP dan htdocs, dan jalankan juga SIMPP-nya di sini. Jangan lupa. Ini udah saya taruh di sini jadi aman. Kemudian kita perlu membuat sebuah database di php-admin. Di sini kita membuat satu database. Nah, ini saya juga sudah latihan tadi, jadi kita bedain namanya yang sesuai dengan yang tadi di sini. Jangan sampai beda ya, samakan dengan apa yang diperintah di NNV-nya. Oh ya, sebelum itu di NNV-nya juga kita perlu lakukan ini. Kayak PHP Artisan tadi, kita perlu lakukan sejumlah lumen generator, komposer lumen generator ini untuk memastikan perintah-perintah di sini tuh bertambah, seperti daripada migration dan maxheader ini hanya 2 aja. Kita tambahkan lumen generator sehingga jadi banyak seperti ini. Dari sini sampai sini. Nah, komen-komen tersebut akan kita gunakan untuk membuat sebuah file di dalam folder controller, di dalam folder migration dan lainnya. Itu akan mempermudah sekali sih. Kemudian kita juga atur key generate-nya. Key generate-nya di sini kita atur langsung kita komen seperti ini ya. PHP Artisan key generate sudah langsung terinstall secara otomatis. Key generate-nya random. Kuncinya set successfully. Nah, kemudian kita tambahkan juga di dalam folder bootstrap-nya. Nah, ini berupa ini kita tambahkan app register, flipbox. Yang tadi lumen generatornya kita tambahkan di sini juga, jangan lupa. Nah, itu referensinya saya lihat di GitHub ini. Cara-caranya installing komposernya tadi lumen generator, kemudian konfigurasinya kita lihat di sini, kayak generate seperti itu. Nah, ini biar mendapatkan make yang lebih banyak gitu. Dan dapat membuat lebih banyak. Kemudian kita buat tadi kita lanjutkan untuk membuat database-nya. Oke. Kemudian di sini kita tidak membuat langsung tabelnya, tapi melainkan kita langsung membuatnya di dalam lumen ini. Oke. Sudah NNV-nya juga sudah ini. Sudah semua. Hal yang pertama kita lakukan adalah klik di PHP terminal, PHP Artisan, make controller. Kita buat namanya apa ya? Data perkembangan controller, dan kita kasih main ini resource. Oke, nggak bisa. Oh, salah. Sorry, typo. Resource. Nah, sudah sukses. Jadi di dalam folder controller kita menambahkan file mana controller di sini. Sebentar ya, kita cari dulu. Oke, ternyata controllernya terletak di dalam folder app, kemudian di http, terus di sini. Nah, ini sudah kita sudah berisi ini. Nah, di sini sudah lengkap, ada fungsi-fungsinya. Kita bisa isikan langsung aja. Fungsi apa saja yang perlu kita terapkan di sini? Ada banyak sekali ya. Tapi sebelum itu kita juga harus lakukan setting routingnya yang nantinya akan kita gunakan juga di controller ini gitu. Routingnya itu terletak di sini, root. Dalam folder root
web app. Nah, di sini. Ini udah aman kan ya? Ini udah aman. Nah, kita perlu settingnya di sini. Kita settingnya di paling bawah. Oke, setelah kita membuat controllernya, sudah berhasil membuat controller data perkembangan controller ini, yang nantinya kita akan implementasikan ke dalam aplikasinya, kita harus membuat juga tabelnya. Kita buat di sini PHP Artisan make migration. Kita buat tabelnya di sini, nama tabelnya apa? Create namanya remaja putri, karena kita akan membuat tabel remaja putri ya. Di tabel sebenarnya bebas sih di sini, tabel perkembangan juga nggak apa-apa sih, kita klik remaja aja gitu, tabel perkembangan gitu aja ya, perkembangan tabel. Kemudian baru nama tabelnya di sini ternyata tabel sama dengan kita isi remaja putri. Nah, gitu ya. Kita akan mengisikan di sini. Ya, successfully di sini sudah sukses. Kemudian kita cek di sini terletak di mana? Di dalam folder database. Folder database di mana folder database? Nah, ini dia. Nah, migration. Nah, sudah berhasil terisi. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah inputan, di mana inputan ini akan berisi sebuah kolom-kolom dari tabel remaja putri itu seperti apa. Oke. Yang pertama kita buat fungsi tabel ya, kolomnya itu seperti apa. Create tabel. Di sini tuh ibaratkan fungsi create tabel dijalankan. Kita buat variabel tabel. Kemudian yang pertama itu kita increment. Yang pastinya itu pertama kan kita kan gunakan ID ya. Di increment namanya ID aja ya biasa ya. Kemudian yang kedua ada salah typo ya. Nah, saya akan skip dulu untuk pembuatan tabel. Oke, di sini kita sudah isikan beberapa sintak dari tabel yang akan saya jalankan. Di sini ada kolom ID, bulan, tahun, berat badan. Nah, di sini kita ganti create tabel ya. Jadi kita nggak usah tabel, tapi create aja langsung. Sini benar, nama tabelnya remaja putri, function, blueprint, ininya variabelnya tabel. Nah, di sini ada increment ID, string bulan. Untuk bulannya saya menggunakan untuk bulannya saya menggunakan tipe data string. Kemudian ada tahun, year, nanti ada user mengisikan berat badannya, tinggi badannya. Ini juga nanti saya isikan string karena ada karakter garis miringnya. Kemudian ada integer itu berupa ada kolom lingkar lengan dan juga ada user ID. Nah, ini tim apps sendiri buat create add sama update add-nya gitu ya. Oke, kita save jangan lupa. Nah, sudah selesai. Oke, kemudian di dalam function, jadi kan kita mengisi create tabelnya itu di dalam function up. Di function down-nya kita cukup isi ini aja. Tadi saya udah ganti. Tinggal mengurangi bagian belakangnya berupa ini function blueprint-nya kita hapus. Nah, kita save. Jadi kita save. Kemudian apa yang terjadi? Kita lihat langsung. Sorry, lagunya belum nyala ya. Kita nyalakan dulu ya. Kita lihat langsung di dalam PHP-nya apakah berubah atau tidak. Nah, oke. Belum berubah ya. Sorry sih. Belum berubah ya. Jadi kita harus mengkonfigurasikan terlebih dahulu ya. Bentar ya. Nah, setelah itu kalian kalau kalian cek di PHP My Admin masih kosong, belum ada tabelnya. Nah, kalian lakukan komen di sini. PHP Artisan migrate. Nah, kalau di sini sudah berhasil down semua, creating migrate, terus create ininya juga down, itu berarti tabelnya sudah berhasil. Tapi kalau misalkan masih ada beberapa yang false ataupun error, itu kalian harus perbaiki terlebih dahulu. Mungkin ada kesalahan nama ataupun typo segala macam harus kalian perbaiki terlebih dahulu. Oke, kemudian kita langsung cek di PHP My Admin ya, sudah sesuai dengan
Nah, di sini sudah terdapat 2 tabel. Jadi kita abaikan aja sih ini tabel migrasinya. Yang penting itu tabel ini ya. Nah, sesuai nggak strukturnya? Sesuai dong. Nah, auto increment, ada ensign, ini segala macam sudah ada semuanya, itu sudah tampil ya kan. Kemudian gimana sih cara mengaturnya untuk bisa CRUD? Di sini kan kita hanya tabelnya masih gini, juga belum di-insert juga, dan belum kita hubungan langsung connection dengan ini agar menghasilkan sebuah data seperti ini kan. Nah itu langsung kita masukkan aja ke tutorialnya. Kita setting-settingnya itu di dalam sebuah controller ini. Nah di sini. Nah sebelum itu kita masuk ke router terlebih dahulu. Kita harus setting routernya terlebih dahulu. Untuk melakukan setting router ini dilakukan beberapa dilakukan beberapa sintak yang nantinya berkaitan dengan CRUD. CRUD di sini kan kalau misalkan di dalam website seperti biasa itu ada create, read, update, dan delete. Di sini kita gunakan sintak put, push, get, dan delete. Get itu untuk membaca tabel, push itu untuk insert tabel, put itu untuk update tabel, update datanya ya, yang dimaksud data di dalam tabel. Kemudian delete seperti biasa delete. Nah, kita akan gunakan fungsi router. Kita gunakan bukan fungsi, tapi kita akan gunakan variabel router. Kemudian kita tulis get. Dalam sini kita isi. Nah, di sini kita isi langsung nama tabelnya, Remaja Putri. Kalian ingat nama tabelnya. Kemudian kita koma. Nah, ini namanya terserah bukan terserah, sorry. Di sini disesuaikan dengan controller yang telah kalian buat. Di sini kan data perkembangan controller ya. Kita masukin di situ. Data perkembangan controller. Nah, sesuai ya. Namanya sesuai, harus sesuai. Kemudian belakangnya kita masukkan ke indeks mana ataupun fungsi mana. Fungsi mana. Nanti kita masukkan get itu di dalam fungsi indeks aja biar mudah, dan biasanya memang seperti itu. Get itu untuk menampilkan data ataupun menampilkan data. Jadi kita biasanya gunakan di indeks. Coba kita lihat di sini indeksnya masih kosong. Nah, nanti kita isi. Jadi kita setting di dalam routernya terlebih dahulu. Kemudian selain ini ada juga push. Nah, push ini untuk menginsertkan data di dalam tabelnya. Kita gunakan apa ya? Fungsinya bentar ya. Nah, oke, saya di sini percepat aja langsung. Di sini sudah saya tampilkan juga di sini. Get, pause, put, delete sudah saya masukkan semuanya. Kalian bisa pause videonya kalau mau langsung meng-create ininya. Sebenarnya yang berbeda itu dari get sama pause itu sama. Nah, yang berbeda itu di put sama delete-nya. Put sama delete-nya kita kasih sebuah parameter berupa ID untuk mengetahui di mana yang akan kita update ataupun kita hapus. Nah, jadi jangan lupa diberi garis miring, karena tadi saya juga sudah nyoba belajar dan ternyata masih error. Itu ternyata kesalahannya di garis miring ini. Oke. Jadi jangan belajar dari kesalahan, dan ya seperti inilah sintaknya ya. Jangan sampai salah. Dan ini terserah, kalian bisa namain fungsinya sesuai dengan apa mau kalian. Ini saya gunain function ini, ada index, ada ini. Nah, ini kalian bisa settingnya itu di sini ya. Jadi sesuai dengan nama daripada fungsinya itu di sini. Kalau kita di sini fungsinya memanggil fungsi create data, berarti di sini juga harus namanya create data gitu. Nah, ini kan kita tambahkan jadi create data gitu. Seperti itu. Oke, sebelum masuk ke create data kita masuk ke index terlebih dahulu ya. Terlebih dahulu setelah kita melakukan setting terhadap routingnya, kita harus juga setting controllernya. Nah, di sini kita sudah sediakan controller. Kemudian kita masuk ke dalam indeks, kita fokus ke indeks. Indeks itu untuk apa? Untuk menampilkan data. Nah, sintaknya itu seperti apa? Oke, di dalam
fungsi indeks ini kita akan memasukkan fungsi untuk menampilkan data dari tabel yang sudah kita buat di database kita. Oke. Yang pertama adalah kita gunakan variabel result ataupun hasil ataupun terserah sih namanya, sesuaikan dengan kalian. Kemudian kita db, kemudian ya titik 2, kemudian kita select itu untuk menampilkan data secara keseluruhan. Biasanya select di sini kita tambahkan select from ya kan, fromnya apa? Fromnya itu tabelnya itu namanya apa? Namanya Remaja Putri. Nah, setelah selesai kita harus tambahkan juga return response. Nah, kita akan memanggilkan returnnya berupa hasilnya. Kita akan menampilkan JSON-nya ini adalah isinya daripada variabelnya. Nah, seperti ini adalah fungsi yang diisi di dalam indeksnya untuk menampilkan semua data di dalam tabel Remaja Putri. Kemudian kita next ke dalam tabel create data yang sudah saya tadi ubah juga. Ini agak panjang di sini karena beberapa inputan seperti insert into itu agak panjang, jadi kita akan contohkan beberapa lalu kita skip karena kolom tabel saya lumayan banyak, jadi akan memakan waktu juga untuk menginputkan salah satunya. Kita tambahkan variabel status, kemudian insert di sini seperti biasa ya, seperti sintak di dalam PHP MyAdmin, insert Remaja Putri. Nah, di sini isinya apa? Isinya itu nama kolomnya. Nama kolomnya itu ada apa? Bulan, ada tahun, ada apa aja, berat badan. Jangan sampai salah ya, jangan sampai typo. Terus disesuaikan dengan nama kolom yang ada di dalam routing tadi. Sorry, bukan routing, tapi di dalam sini. Nah, di sini sesuaikan di sini. Oke, setelah itu ini terminalnya agak mengganggu ya, jadi kita hilangkan dulu. Oke, setelah itu di dalam sini itu kita tambahkan juga ada variabel rec. Variabel rec ini untuk menginput salah satu kolom-kolomnya. Ada bulan, ada tahun, ada berat badan, ada tinggi badan, tensi darah, lingkar lengan, sama user ID. Ya, kita isi juga kolomnya kita tambahkan juga. Kemudian di sini kita returnkan respon JSON, statusnya apa tadi namanya, terus status variabelnya, terus ini nama tabelnya, variabel rec, terus kemudian all. Nah, seperti ini. Terus kita tambahkan titik 2, jangan lupa. Nah, ini kan salah nantinya kalau misalkan tidak ditambahkan. Oke, ini sudah selesai. Create juga sudah selesai kan. Oke, dua sub ini udah selesai. Kemudian kita langsung lanjut ke bagian root put dan delete-nya, karena kalau kita cek satu-satu akan memakan waktu yang lama. Jadi ya udah kita buat dulu terlebih dahulu di dalam kontrolnya biar sampai selesai gitu ya. Ini kita lewati fungsi-fungsi ini, kita abaikan juga nggak apa-apa, kita mau hapus juga nggak apa-apa, tapi kalau aku sih sukanya kalau saya lebih prefer ke yaudah abaikan aja gitu, jangan dihapus. Siapa tahu nanti kita bisa masukin fungsi yang lain juga di sini kan. Ini kita data, update data sudah sesuai. Nah, di sini udah. Sebenarnya update data tuh kurang lebih sama ya dengan fungsi create data. Jadi kita kopas aja di sini. Kopas. Ya kan biar tidak memakan waktu, tapi di sini bedanya ada beberapa perbedaan di sini. Update. Nah, ini kita ubah aja, jangan request kita karena menggunakan variabelnya rec. Ini atasnya juga kita udah ubah kan, create data juga kita udah ubah kan. Oh sorry, create data ini ternyata masih salah. Oke, di sini juga kita harus tambahkan parameternya, parameter untuk mengetahui. Nah, ini variabelnya belum kita sebutkan. Nah, ini baru bisa. Kalau tadi masih salah, soal ini juga salah. Harusnya besar. Request.
Nah, seperti sama dengan ini, update data. Oke, kita lanjut lagi ke update data. Nama variabelnya terserah, tapi saya menggunakan status saja biar sama. Sini kita ganti untuk update data itu menggunakan perintah update. Sini yang jelas beda ya, update. Sini yang berbeda, yang di sini sih kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama menginputkan kembali, tapi kita akan mengurangi satu kolom, yaitu kita akan mengurangi kolom user ID. User ID kita tidak bisa untuk diupdate. User ID itu otomatis akan secara otomatis itu nggak bisa diupdate gitu. Nah, sebelum masuk ke sini juga nanti kan kita tambahkan, yang lupa kita masukkan ke atas dulu. Atas itu kita hapus semua. Update kita tambahkan ini deh biar update ini datanya. Update data itu tidak menggunakan update, tapi kita menggunakan remaja putri, itu berupa nama tabel. Set bulan sama dengan tanda tanya, sama dengan apa kita mau ubahnya, itu apa update-nya. Kemudian kita langsung lanjut ke tahunnya itu apa. Dan kita lanjut ke berat badannya itu nanti kita apa, dan tinggi badannya itu apa, tensi darah itu akan kita update apa. Kemudian lanjut ke lingkar lengan ya, lingkar lengan terakhir, lingkar lengan kita update apa. Udah selesai toh? Nah, udah selesai di sini. Nah, di sini kalau kita menggunakan berupa parameter di dalam roots-nya itu berupa ID, jadi di sini itu kita nggak tambahkan value-nya. Value-nya itu langsung di tanda tanya itu kan. Tadi kan kalau di dalam create kan value-nya terakhiran kan kayak gini. Kalau di sini itu langsung satu-satu. Itu kita tambahkan di sini where, di mana kondisi where ID itu sama dengan apa, berapa gitu. Oke, ini sudah selesai semuanya di sini. Oke, ini sudah selesai di sini. Kalau masih ada beberapa error, nanti kita lihat errornya apa. Harusnya sih sudah selesai ya. Ya, kita tambahkan di sini juga parameternya berupa tadi ID. Nah, di sini bedanya dengan create ada beberapa perbedaan di sini. Sini sama sih kurang lebih. Enggak, untuk returnnya ternyata sama dengan return. Oke. Ini sama dengan return. Oke. Kita save dulu ya, jangan lupa kita save karena takutnya hilang atau gimana. Nah, itu kita ubah. Oke, kita lanjut ke fungsi delete. Delete ini sedikit dengan seperti yang tadi. Kita ganti aja destroy jadi delete deh. Ini ada juga yang langsung menggunakan restore juga bisa, cuma jangan lupa di sini delete itu apa, namanya delete data. Jangan lupa delete data, nanti kalau kita namanya fungsinya nggak sesuai ya tidak akan terpanggil gitu kan. Status dp delete form remaja putri where, di mana ID sama dengan berapa dan parameternya itu apa. Sorry. Parameternya itu adalah variabel ID. Kemudian kita langsung kurung tutup, langsung return. Kita masuk ke return response-nya, response JSON, dimana ini kurung kotak status sama dengan status ya, tadi variabel yang di awal ya, status. Nah, ini sebenarnya kita udah selesai CRUD. Di sini saya tambahkan satu buah fungsi. Fungsi ini itu untuk get.
tapi get dalam satu tabel saja, satu data saja, satu rincian data, misalkan kolomnya satu, semuanya satu gitu. Fokus dalam satu indeks. Nah, satu indeks kita tambahkan di mana ya? Di bawah kali ya. Public function detail, parameternya sebenarnya kita tinggal kupas aja sih, ngapain kita tulis lagi ya. Detail parameternya ini, terus kita ganti result, terus ini insert, sorry bukan insert tapi select. Bener ya, select, sini select form remaja putri, nggak usah pakai where id, pakai sorry, udah sih. Returnnya kita menggunakan return yang awal. Sini kita menggunakan return ini, kita copy paste. Nah, yep. Oke, sudah. Harusnya sudah bisa tampil, tapi kita lihat apakah error atau tidak. Sabar kok error ya, sabar ya. Oke, di sini karena masih error, kemungkinan besar adalah salahnya terletak di dalam controllernya. Oke, kontrolnya. Oh ya, di sini ternyata terlebihan R. Ini juga kelebihan R. Oke, ini kita coba run. Oke teman-teman, setelah mencari tahu bagaimana ternyata error, nah ini sudah ditemukan solusinya. Sebenarnya tidak ada yang salah di dalam programnya di sini, cuma karena saya tadi otomatis membuka file yang telah saya pelajari sebelumnya, itu akan pengaruh, dan juga kita harus mematikan terlebih dahulu PHP Artisan yang di sebelah ataupun API yang di sebelahnya. Jadi ya sekarang tuh sudah bisa ditampilkan seperti ini. Nah, yang lama itu tidak bisa ditampilkan. Mungkin kalian bisa jadi referensi kalau misalnya kalian sedang belajar terus membuatnya lagi, bisa dimatikan terlebih dahulu, di close juga terlebih dahulu ininya, Microsoft sorry, Visual Studio Code-nya di pokoknya ini di close dulu proyekan kalian. Jadi untuk menghindari terjadinya hal tersebut ya. Ini nggak ada yang aku tambahin apapun, dari tadi masih sama. Ya masih sama di sini, exception sama, semuanya sama. Cuma penerapannya di dalam Postman ini kita mungkin langsung praktekkan ke update dan delete. Nah ini kan sudah kita berhasil ya. Tadi kita ini kelemahan, nggak tahu kenapa di komputer saya itu nggak tahu kenapa di komputer saya ini apa namanya, Postman-nya tuh ngeblur sendiri, nggak jelas itu kayak ini. Padahal sudah saya matikan dari apa namanya VGA dari VSync-nya, tapi ya sama aja tetap. Nah ini sudah saya berhasil inputkan satu data lagi. Kita coba semua deh. Kita coba satu lagi input data. Nah ini kan tadi saya menggunakan form data ya. Di sekarang kita menggunakan form data lagi aja deh, nggak apa-apa biar gampang. Kita coba Juni. Bulan Juni tahunnya 2023, kemudian berat badannya nambah jadi 90 kilo gitu ya. Enggak ding, kan remaja berarti kita 64 kilo aja deh, kita turun deh, terus tingginya nambah jadi 2, terus ini tensinya kita turun deh, karena lagi pusing katanya turun, jadi 70 gitu ya. Gak tahu ini aku bener atau enggaknya masalah tensi ya, ini contoh datanya aja gitu ya. Terus lingkar lengannya kita 53. Ini nggak tahu juga lingkar lengannya benar atau enggaknya. Terus kita langsung send. Ini kan kalau post itu untuk insert ya, insert data. Jadi kita post send.
Nah, ini masuk statusnya true, remaja, bulan segala macam masuk juga di sini. Kemudian langsung nanti kita cek di sini juga muncul. Nah, ini akan muncul seperti ini. Di dalam sini juga akan muncul. Nah, ini akan muncul tabelnya. Ini sebenarnya Teams app-nya masih belum saya setting, jadi nggak masalah nanti eh Teams app-nya mungkin saya akan sorry, ini Teams time-nya kayak misalkan dibuatnya di jam berapa itu masih belum bisa. Yang penting itu data ini ya. Nanti mungkin saya akan jelaskan di tutorial selanjutnya tentang data yang diinputkan di jam berapa, tanggal berapa itu nanti akan saya update. Nah, ini yang penting data ininya masuk dan sudah benar. Kemudian kita akan merubah data, kan tadi kan ada get, kemudian ada get untuk menampilkan semua. Nah, ini get nih. Ini hasilnya di dalam browser, saya buka di browser, ini hasilnya ini. Untuk fungsi-fungsi yang akan kita terapkan selanjutnya adalah fungsi dari update, delete, dan juga udah ya, detail. Kita menampilkan satu buah itu detail-detail. Oke, untuk fungsi selanjutnya kita akan coba delete daripada data ketiga. Coba kita delete. Nah, statusnya adalah satu atau true. Oke, apakah data ketiga akan terhapus? Yap, berhasil terhapus. Oke, data ketiga berhasil terhapus. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan coba put. Oke, di fungsi update ini saya sudah coba juga menggunakan ini. Kita ulang. Oke, teman-teman, jadi kita masuk ke fungsi update. Di mana fungsi update ini kita udah coba menggunakan delete dan juga itu juga udah. Kita sekarang masuk ke tabel update. Di sini kita ganti di bulan Mei tahun 2022. Berat badannya jadi 60, turun kali ya karena depresi. Tinggi badannya tetap sama, tensi badannya jadi 90. Gila. Nah, dengan 100 angka rengannya tetap sama. Kemudian kita update ya di angka 2 ya. Nah, di indeks kedua indeks kedua dari tabelnya di sini tuh yang pertama Desember ya. Ini nanti akan berubah jadi Mei. Apakah bisa atau tidak? Kita coba send. Oke, status 1 atau status true. Kemudian kita refresh. Nah, sudah berubah. Sudah berubah update tabelnya, jadi sudah berubah semuanya. Kemudian kita melakukan fungsi untuk per detailnya atau kita manggil satu bagian dari datanya itu caranya adalah tinggal di sini bisa langsung di sini ya. Kita bisa panggil satu indeks pertama, kita bisa panggil indeks kedua. Jadi sudah bisa toh? Oke. Sudah bisa. Datanya sudah muncul juga. Oke, sudah selesai. Ini adalah salah satu RESTful database, satu tabel, hanya satu tabel saja. Tutorialnya sudah selesai sampai sini. Dan di sini juga nantinya di sini akan berubah juga di dalam PHP MyAdmin-nya. Jadi ini adalah akhir dari tutorial kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila saya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.